Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama Bapak Tio di channel Rasa Hidup ya. Mantan clean service yang banting setir jadi rencananya cover boy tapi nyampe jadinya office boy, dan akhirnya dipecat gara-gara minta kenaikan gaji. Banting setir lagi jadi guru bimbel, ternyata muridnya mundur semua itu. Nah, sekarang nyoba jadi YouTuber alias content creator. Mudah-mudahan ini yang yang panjang umur dan bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Nah, pada episode kali ini saya akan bahas tentang pengurangan ya. Mungkin kalau semua orang udah tahu ya pengurangan ya. Terutama ini berguna untuk ya orang tua murid ya, orang tua murid sama anak didik kita yang kalau ngitung masih salah-salah gitu kan, terutama pengurangan. Kalau pengurangan yang tingkatnya angkanya misalnya kayak begini ya, 7 kurang 3 nih gampang nih kan, 4 gitu ya, 5 dikurang 2 3 gitu, ini gampang. Tapi kalau sudah mulai ngitung yang misalnya begini ya, 12 dikurang 9, nah ini udah mulai keder nih kan. 23 dikurang 7, nah ini kan kalau 9 dikurang 2 gampang, 2 dikurang 9 gimana ngitungnya, 7 kurang 3 gampang, 3 kurang 7 bagaimana. Nah ini kayak gini-gini suka pakai pinjam-minjam ya. Nah itu saya pernah bilang itu pinjam-meminjam seperti itu kurang bagus ya. Dari kecil kita harusnya dididik mandiri, jangan biasakan minjem gitu kan. Emang bisa Pak Tio ngitung pengurangan tanpa minjem? Bisa gitu kan, asal tahu trik dan triknya gitu. Nah kali ini saya akan berikan tips dan triknya gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kasih contoh 7134 7134 dikurang 3579 3579 gini ya. Ini kan 7134 dikurang 3579 ya. Kita perhatikan yang langsung bisa dikurangin tanpa dipinjam cuman ini ya, 7 kurang 3 nih bisa nih. 1 dikurang 5 nggak bisa, 3 dikurang 7 nggak bisa langsung, 4 dikurang 9 nggak bisa langsung. Nah biasanya itu kita akan mengajarkan ke anak didik kita atau guru-guru kita itu diajarkan minjam itu, ini pinjam. Nah, kalau sekali pinjam mungkin masih bisa, tapi kalau keseringan minjam, bayangkan kita ada orang keseringan minjem kita kan pasti marah kan. Nah angka juga gitu, keseringan dipinjam jadi puyeng gitu kan. Jadi sebaiknya tidak minjam gitu kan. Kalau nggak bisa minjam gimana caranya? Nah caranya adalah ya ini, pertama ini kita siasati namanya. Ini semua masing-masing tambahin 1 nih, tambahin satu, tambahkan 1. Nah kalau yang ini dikurangin dari 10, jadi maksudnya gini, 10 dikurang gitu kan. Nah terus baru kita hitung ya, 10 dikurang 9 itu berapa hasilnya? 1 ya. Nah 1 kita tambahkan atasnya 4, jadi 1, 10 dikurang 9 1, 1 ditambah 4, 1 ditambah 4 itu 5. Nah terus di sini, nah ini 7 ditambah 1 ya, 7 ditambah 1 itu 8 ya. Nah sama 10 dikurang 8 kayak tadi ya, 7 ditambah 1 itu 8. Nah 10 dikurang 8, 10 dikurang 8 itu 2, baru ditambahkan 3, 2 ditambah 3 itu 5 ya. Nah dengan cara yang sama mungkin sudah bisa nebak 5 ditambah 1, 5 tambah 1 6. Nah 10 dikurang 6 4 ya, 4 tambah 1 5 ya kan. Nah kalau ini langsung ya, 3 tambah 1 4, nggak usah pakai 10 lagi. 3 tambah 1 4, 7 dikurang 4, 7 dikurang 4 itu 3. Nah inilah hasilnya itu. Silahkan dicek dengan perhitungan biasa gitu, yang pakai pinjam minjam gitu kan. Kalau masih puyeng juga ya seperti ini hasilnya. Oke, mudah ya. Nah saya kasih, bisa kan? Bisa Pak Dio. Oke, nah sekarang saya kasih contoh yang baru lagi biar makin paham, bukan makin bingung ya. 5111 dikurang 3978 ya, 3000, wah 3978. Wah ini pinjem semua nih angkanya kan. Nah sama kayak tadi ya, ini semua tambahin 1 dulu, tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah ini 10 dikurang
Nah, jadi 10 dikurang 8 itu 2. 2 ditambah 1 3. Nah ini 7 ditambah 1 8 kan. Nah 10 dikurang 8. 10 dikurang 8 itu 2. 2 ditambah 1 3. Nah, ini 9 ditambah 1 10. Nah, terus 10 kurang 10 0. 0 tambah 1 1. Ya. Terus ini 3 ditambah 1 nih. 3 tambah 1 4. Nah 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 itu. Nah jadi ini hasilnya 1133 ya. Nah, silakan cek di kalkulator apakah hoax atau fakta ya. Oke. Nah sekarang saya kasih challenge nih. Bisa ya? Bisa. Pokoknya yang susah-susah begitu dibahas sama Pak Tio jadi mudah gitu ya, tanpa perlu membalikkan telapak tangan gitu kan. Belum mengeluarkan tenaga. Nah misalkan 3125. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? 3125 dikurang, ini kayak orang jualan ya, 1959 padahal 2000 kan. 1000 cuman biar kelihatan murah dibikin 1959 ya. Sebenarnya sama. Oke, nah 3125 dikurang 199 berapa? Oke, itu pokoknya bisa nggak bisa, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, kirim aja di kolom komen gitu ya, biar nanti dibahas bareng-bareng. Oke. Nah itu hitung cepat pengurangan tanpa perlu minjam. Nah ternyata bisa ya, pengurangan tanpa harus minjam gitu. Selama ini kita kalau kayak gini nggak bisa nih diajarin minjem gitu kan, kecil-kecil udah diajarin minjem ya, sangat tidak mendidik. Harusnya mandiri, bisa mengerjakan tanpa harus minjam, harus bisa mandiri sedini mungkin biar nggak merepotkan. Oke. Nah itu tadi pengurangan hitung cepat tanpa minjam. Nah sekarang yang materi berikutnya perkalian 2 digit. Nah ini agak beda, tadi ada penjumlahan, ada sedikit penambahan. Nah sekarang perkalian 2 digit dengan satuannya 5. Jadi 2 digit ya. Jadi misalnya begini ya, 35 dikali 15. Nah itu kan 2 digit ya. 35 dikali 15 2 digit kan. Nah, bagaimana gitu kan. Nah sebelum dibahas, saya kasih rumusnya dulu ya biar nggak bingung. Nah rumusnya adalah A5 dikali B5. Ini bukan kode togel ya. A5 kali B5. A5 dikali B5 sama dengan A kali B, kemudian ditambah A plus B, A plus B dibagi 2. Nah metode ini bisa dibilang metode Tio ya, kemarin sudah nerangin ya. Pokoknya yang ada model ABCD nya gitu. Nah itu bisa disebut metode Tio. Jadi A kali B ditambah A tambah B per 2 itu. Nah, kemudian itu di bagian kiri. Jadi perkalian 2 digit itu hasilnya 4 digit. Jadi ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah di bagian kiri jadi ribuan dan ratusan itu ini ya, A kali B ditambah A plus B bagi 2. Di bagian kanannya itu puluhan dan satuan itu hasil. Karena ininya 5 itu hasilnya selalu sama nih, 25. 5 kali 5 25. Nah itu jadi A kali B ditambah A plus B dibagi 2, sebelah kanan 25. Nah, sekarang coba kita praktekkan yang soal tadi ya, 35 dikali 15. Berarti kan A nya 3 ya. A nya 3, ini B nya 1 ya. A nya 3, B nya 1. 3 ditambah 1, 3 dikali 1 ya. 3 dikali 1, kemudian ditambah A tambah B. A tambah B tadi 3 tambah 1 ya. 3 ditambah 1 per 2. Nah gitu kan, 3 tambah 1 per 2. Nah terus ini 25. Nah 3 kali 1 3 kali 1 3 ditambah 1 4. 3 tambah 1 4. 4 dibagi 2 itu 2. 2 tambah 3 5 ya.
Jadi di sini hasilnya 5, ini 25. Nah, jadi 35, kelihatan ya, 35 dikali 15 itu hasilnya 525 ya. Di sini nih balikin hasilnya tadi 525 ya. Nah, oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, nah itu yang apa? Yang nilai kecilnya dulu. Jadi bertahap nilai yang paling bawah biar kita paham dulu ya. Nah, yang berikutnya saya naikin itu tadi perkalian 35 kali 15 ya. Naikin 75 dikali 15. Bagaimana dengan 75 dikali 15? Apakah hasilnya berubah? 75 dikali 15, nah, berarti A kali B. Jadi A kali B itu 7 dikali B nya 1 ya, 7 kali 1 ya. Nah, kita coba langsung rumus ya, tadi kan dihitung satu-satu ya, biar paham ya. Oh gitu tahapan-tahapan. Sekarang kita coba langsung A kali B. Jadi A nya 7, B nya 1. 7 dikali 1 itu 7. 7 kali 1 7. Kemudian 7 kali 1 7, kemudian tambah A tambah B. A tambah B itu 7 tambah 1. 7 tambah 1 itu 8 ya. 8 dibagi 2 4. Jadi di sini 7 ditambah 4. Nah, ditambah 4, nah sebelahnya 25. Nah, 7 ditambah 4 itu 7 8 11 ya. 7 ditambah 4 11. Ini 25. Nah, sehingga 75 dikali 15 hasilnya 1125 atau 1125. Oke, bisa ya? Udah dipahami ya? Nah, sekarang saya kasih challenge deh ya. Bagaimana kalau 45 dikali, nah ini kurangnya sekarang 45 dikali 35. Apakah hasilnya masih sama? Itu kan 45 dikali 35. Oke, hitung. Nah, ini tadi cek di kalkulator ya, di Sempoa atau di alat hitung lain apakah benar atau hoax atau fakta gitu ya. Nanti coba dicek berapa hasilnya, apakah rumusnya masih sama atau ada perbedaan. Nih, biar jelas, 75 dikali 15. Nah, ini 7 tambah 4. Nah, ini 25. Ini 11 25. Oke. Ya, nah, begitu. Jadi jelas sekarang ya, tadi samar-samar ya. Nah, silakan cek hoax atau fakta ya. Jangan lupa, pokoknya ngerti nggak ngerti, ketemu nggak ketemu, jawab di kolom komen gitu. Jadi nanti kalau sudah paham ya alhamdulillah, kalau belum paham nanti akan kita bahas gitu kan lebih lanjut. Oke, begitu, demikian tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak didik kita yang selama ini bingung menghitung perkalian atau juga tadi pengurangan tahap peminjam, dan orang tua merasa kesulitan memberikan pengertian bagaimana gitu. Tapi setelah mempelajari trik dan tips dari channel Saya Hidup dengan metode Tio dari Bapak Tio, itu jadi paham, oh ternyata hanya semudah itu gitu ya. Jadi tidak ada yang susah, asal kita tahu tips dan triknya gitu kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi anak didik kita, bermanfaat untuk orang tua, bermanfaat untuk generasi penerus bangsa, bermanfaat untuk makhluk yang ada di jagat raya beserta segala macam isinya, bermanfaat untuk makhluk yang ada di 8 penjuru angin, bermanfaat untuk makhluk yang ada di darat, laut, dan udara, dan bermanfaat untuk alam semesta beserta segala isinya. Begitu, demikian, terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan isi kolom komen dan lonceng ya, supaya kalau ada perkembangan yang terkini, yang kekinian itu tidak ketinggalan. Oke, begitu, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.